Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferosa Dewi Anggraini, NPM 227310035, Program Studi Teknik Sumber Daya Lahan dan Lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membahas tentang analisis investasi menggunakan metode payback period. Tujuan analisis investasi yaitu untuk mengetahui tingkat keuntungan yang dapat dicapai, untuk menghindari pemborosan sumber-sumber biaya, untuk menilai kesempatan investasi sehingga dapat memilih proyek yang paling menguntungkan, dan yang terakhir menentukan prioritas investasi. Kriteria pemilihan investasi yaitu ada 5. Yang pertama, NPV, Net Present Value. Yang kedua ada Annual Worth atau EUA, Equivalent Uniform Annual Cost Benefit. Yang ketiga ada IRR, Internal Rate of Return. Yang keempat, Payback Period. Yang kelima ada Benefit Cost Ratio. Di sini kriteria pemilihan yang kita pakai yaitu Payback Period. Payback period adalah suatu periode atau jangka waktu yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas net. Metode payback period ini digunakan untuk mengetahui seberapa lama investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya peluang pokok tersebut. Semakin cepat waktu pengembalian, semakin baik proyek untuk diusahakan. Payback period digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan dari proyek tersebut. Payback period terjadi pada periode setelah terjadinya BEP. Dari hasil analisa ini, nantinya alternatif yang akan dipilih yaitu alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Rumus umum untuk payback period analisis ini yaitu payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan proses. Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai investasi melalui penerima-penerima yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut juga untuk mengukur kecepatan pengembalian investasi. Analisis payback period ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan time value of money, disebut discount payback analysis, atau mengabaikannya sama dengan bunga sama dengan 0%. Jika arus kas periode nilainya sama, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan P dibagi NCV, di mana P sama dengan investasi awal, NCV sama dengan net cash flow. Jika arus kas per periode beradab, maka payback periode dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan N ditambah R min B dibagi C min B. N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi awal. A. Jumlah investasi awal. B. Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C. Sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Pengambilan keputusan. Periode pengambilan lebih cepat sama dengan layak. Periode pengembalian lebih lama sama dengan tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Kelebihan dan kelemahan analisis payback period. Kelebihannya yang pertama, analisis ini lebih mudah dan sederhana untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Memberikan informasi mengenai lamanya break-even proyek bisa digunakan sebagai alat pertimbangan resiko karena semakin pendek payback periodnya, maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Dapat digunakan untuk membandingkan dua proyek yang memiliki resiko dan rate of return yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian. Kelemahannya, analisis mengabaikan penerimaan investasi atau proceed yang diperoleh sesudah payback period tercapai. Analisis tidak memberikan informasi mengenai tambahan value dari proyek.
Analisis ini digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek yang telah direncanakan. Contoh kasus. Untuk kasus dengan arus kas setiap tahun jumlahnya sama tanpa pertimbangan nilai uang terhadap waktu, yaitu CVXYZ melakukan investasi sebesar 45.000 US dollar. Jumlah prosit penerimaan per tahunnya adalah 22.500 US dollar. Pertanyaannya, hitung periode pengembalian investasi proyek ini. Penyelesaian kasus nomor 1 yaitu NP sama dengan P dibagi NCF, yaitu 45.000 US dollar dibagi 22.500 US dollar, hasilnya yaitu 2 tahun. Payback periode dari investasi tersebut adalah 2 tahun. Artinya, dana yang tertanam dalam aktivasi sebesar 45.000 US dollar akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun. Yang kedua, untuk kasus dengan arus kas setiap tahunnya jumlahnya berbeda, yaitu PT Aman Selalu melakukan investasi sebesar 100 US dollar pada aktiva tetap dengan prosit sebagai berikut. Tahun pertama dengan prosit 50 US dollar, prosit kumulatifnya yaitu 50 dolar. Tahun kedua, prositnya 40 US dollar, prosit kumulatifnya 90 dolar, itu didapatkan dari prosit kumulatif pertama ditambahkan dengan prosit di tahun kedua. Di tahun ketiga prositnya 30, prosit kumulatifnya 120 US dollar. Tahun keempat prositnya 20 US dollar dan prosit kumulatifnya 140 US dollar. Pertanyaannya, hitung periode pengembalian investasi proyek ini. Penyesuaiannya yaitu NP sama dengan N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B, yaitu 2, yaitu tahun kedua ditambah 100 dikurang 90 dibagi 120 dikurang 90, yaitu sama dengan 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Yang berarti payback periode ini, investasi ini adalah 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya kita akan melanjutkan contoh soal. Contoh soal selanjutnya yaitu sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah: yang pertama, tahun ke-1 dengan laba 15 juta, tahun kedua 14 juta, tahun ketiga 13 juta, tahun keempat 12 juta, tahun kelima 11 juta, tahun ke-6 10 juta, tahun ke-7 9 juta, tahun ke-8 8 juta, tahun ke-9 7 juta, dan tahun ke-10 6 juta. Tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Jadi yang diketahui adalah investasi 50 juta, nilai residu 0, tingkat bunganya 10%, dan umur proyek 10%. Ditanya payback period dan NPV-nya. Yang pertama kita cari yaitu depresiasi dengan rumus investasi atau investasi 50 juta dikurang dengan nilai residu dibagi umur proyek, yaitu dihasilkan 5 juta. Untuk prosit yaitu pendapatan dikurang depresiasi yaitu 20 juta. Untuk tingkat bunganya yaitu 1 dibagi 1 ditambah umur proyek dan dipangkati dengan tahunnya. PV-nya itu yaitu prosit dikali dengan bunga dan didapatkan 18.182.000. Prosit kumulatif
didapatkan dari proceed untuk tahun pertama dan tahun kedua, yaitu proceed ditambah proceed kumulatif di tahun pertama. Lalu semua ini kita total, kita jumlahkan, PV-nya mendapatkan 100 juta dan proceed kumulatifnya itu 935 juta. Untuk NPV-nya kita dapatkan dari jumlah PV dikurang dengan investasi. NPV-nya didapat 50 juta. Untuk payback periodnya yaitu A, yaitu jumlah investasi awal 50 juta. B, jumlah kumulatif pada tahun ke N, yaitu ini N-nya kita berada di tahun kedua karena belum mencapai dengan nilai investasinya, masih di bawah nilai investasinya. Yaitu B-nya 39 juta. Untuk C yaitu jumlah kumulatif pada tahun ke N ditambah 1, yaitu pada tahun ketiga yang berjumlah 57 juta. Dengan rumus untuk mencari NP yaitu N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B, yaitu menghasilkan 2,61 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.